Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar materi kedaruratan maternal dan neonatal. Semangat belajar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita pelajari sebelumnya yaitu kita mempelajari shock dalam obstetrik. Selanjutnya harus tahu tentang masalah atau penyulit persalinan pada kala 1 dan 2, yaitu yang pertama harus mengetahui kasus emboli air ketuban, yang kedua harus mengetahui kasus distosia bahu, yang ketiga letak sungsang, yang keempat partus lama, atau yang kelima preeklamsi. Kasus shock dalam obstetrik. Yang dimaksud shock di sini merupakan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital. Shock yang merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan tindakan segera dan intensif. Penyebabnya diantaranya karena perdarahan, sepsis, gagal jantung, rasa nyeri, ataupun alergi. Curigai atau antisipasi shock jika terdapat satu atau lebih kondisi berikut, yaitu adanya perdarahan pada awal kehamilan seperti pada kasus abortus, kehamilan ektopik, ataupun mola hidatidosa. Jika ada perdarahan pada akhir kehamilan atau persalinan, yaitu pada kasus plasenta previa, solusio plasenta, atau ruptur uteri. Jika ada perdarahan setelah melahirkan seperti ruptur uteri atau nia uteri, robekan jalan lahir atau plasenta yang tertinggal. Curigai juga jika ada infeksi seperti pada abortus yang tidak aman atau abortus septik, amnionitis, metritis, ataupun pienefritis. Curigai jika ada trauma seperti perlukaan pada uterus atau usus selama proses abortus, ruptur uteri, ataupun robekan jalan lahir. Tanda dan gejala dari shock itu sendiri yaitu nadi cepat dan lemah 110 kali per menit atau lebih, tekanan darah yang rendah, sistolik kurang dari 90 mmHg. Kesadaran penderita juga menurun, berkeringat, gelisah, apatis, bingungan, pingsan, atau tidak sadar. Penderita merasa mual, mau muntah, kulit penderita dingin, lembab dan pucat, nafas dangkal dan kadang tidak teratur 30 kali per menit, mata penderita nampak hampa, tidak bercahaya dan mani, matanya atau pupil melebar. Jenis atau klasifikasi shock itu sendiri ada beberapa macam, yaitu ada shock hemoragik atau oleh perdarahan yang banyak akibat perdarahan pada kehamilan muda, atau pada perdarahan antepartum, ataupun pada perdarahan pasca persalinan. Shock neurogenik yang disebabkan oleh nyeri oleh KET, solusio plasenta, persalinan dengan forceps atau letak sungsang yang pembukaan belum lengkap, ruptur uteri, pecah ketuban pada polihidramnion. Selanjutnya ada shock kardiogenik atau akibat kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh infark otot jantung dan kegagalan jantung. Sering dijumpai pada penyakit-penyakit katup jantung. Ada shock endotoksik atau septik, yaitu gangguan menyeluruh pembuluh darah yang disebabkan oleh lepasnya toksin. Penyebab utamanya di sini adalah infeksi bakteri gram negatif, sering dijumpai pada abortus septik, korioamnionitis, dan infeksi pasca persalinan. Ada juga shock anafilaktik atau akibat alergi atau hipersensitif terhadap obat-obatan. Penyebab shock yang lain seperti emboli air ketuban, udara, atau trombus, komplikasi anestesi, dan kombinasi seperti pada abortus incompletus. Prinsip dasar pada penanganan shock mempunyai tujuan utama yaitu untuk menstabilkan kondisi pasien, memperbaiki volume cairan sirkulasi darah, mengefisiensikan sistem sirkulasi darah, dan setelah pasien stabil untuk menentukan penyebab dari shock itu sendiri. Penanganan awal yang dapat dilakukan pada kasus shock adalah yang pertama, meminta bantuan. Segera mobilisasi seluruh tenaga yang ada dan siapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, melakukan pemeriksaan secara cepat keadaan umum ibu dan harus dipastikan bahwa jalan napas bebas. Yang ketiga, dengan memantau tanda-tanda vital seperti nadi, tekanan darah, pernafasan, dan suhu tubuh. Yang keempat, dengan membaringkan ibu dalam posisi miring untuk meminimalkan risiko terjadinya aspirasi jika ibu muntah dan untuk memastikan jalan nafasnya terbuka. Yang kelima, menjaga ibu tetap hangat tetapi jangan terlalu panas karena hal ini akan menambah sirkulasi perifernya dan mengurangi aliran darah ke organ vitalnya. Yang keenam,
dengan menaikkan kaki ibu untuk menambah jumlah darah yang kembali ke jantung. Ini dilakukan jika memungkinkan tinggikan tempat tidur pada bagian kaki. Berikut ini ada kategori dalam penyulit persalinan kala 1 dan kala 2. Untuk mewaspadai kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal, kita harus mengetahui dan waspada pada kasus-kasus ibu dengan emboli air ketuban, distosia bahu, persalinan dengan kelainan letak atau letak sungsang, partus lama, dan preeklamsia. Kategori dalam penyulit persalinan kala 1 dan kedua yang pertama yaitu kasus emboli air ketuban. Pengertiannya, emboli air ketuban merupakan sindrom di mana cairan ketuban memasuki sirkulasi darah maternal. Tiba-tiba terjadi gangguan pernafasan yang akut dan shock. Patofisiologi belum jelas diketahui secara pasti. Diduga bahwa terjadi kerusakan penghalang fisiologi antara ibu dan janin, sehingga bolus cairan amnion memasuki sirkulasi maternal yang selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi paru. Faktor resiko dari emboli air ketuban yaitu ibu multipara, ibu dengan solusio plasenta, IUFD, partus precipitatus, suction kuretase, terminasi kehamilan, trauma abdomen, versi luar ataupun amniocentesis. Tanda dan gejalanya sendiri pada umumnya emboli air ketuban terjadi secara mendadak dan diagnosa emboli air ketuban harus pertama kali dipikirkan pada pasien hamil yang tiba-tiba mengalami kolaps. Tanda dan gejala yang terlihat yaitu ibu sesak nafas, wajah kebiruan, terjadi gangguan sirkulasi jantung, tekanan darah mendadak turun, dan nadi kecil atau cepat. Kasus yang perlu diwaspadai selanjutnya yaitu kasus distosia bahu. Distosia bahu adalah tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Penyebabnya oleh maternal, kelainan bentuk panggul, diabetes gestasional, kehamilan postmatur, riwayat persalinan dengan distosia bahu, ibu yang pendek, dari fetal, ataupun dugaan makrosomia. Pada kasus distosia bahu, tindakan yang dilakukan adalah macrobed. Kasus yang diwaspadai selanjutnya yaitu persalinan letak sungsang, yang merupakan persalinan pada bayi dengan presentasi bokong atau sungsang, di mana bayi letaknya sesuai dengan sumbu badan ibu, kepala berada pada fundus uteri, dan sedangkan bokong merupakan bagian terbawah di daerah pintu atas panggul atau simfisis. Ada beberapa jenis posisi bayi sungsang yaitu presentasi bokong atau frank bridge, presentasi bokong kaki atau complete bridge, dan presentasi kaki atau footling bridge. Etiologi dari persalinan sungsang yaitu yang pertama dari faktor ibu dan yang kedua dari faktor janin. Etiologi faktor ibu yang pertama ada keadaan rahim. Rahimnya arcuatus, septum pada rahim, uterus duplex atau mioma bersama kehamilan. Yang kedua, keadaan plasentanya, baik itu letak rendah ataupun plasenta previa. Yang ketiga, dari keadaan jalan lahir yaitu kesempitan panggul, deformitas tulang panggul atau terdapat tumor menghalangi jalan lahir dan perputaran ke posisi kepala. Yang kedua dari faktor janin yaitu tali pusat pendek atau lilitan tali pusat. Yang kedua hidrosefalus atau anencefalus. Yang ketiga kehamilan kembar. Yang keempat hidramnion atau oligohidramnion. Dan yang kelima prematuritas. Tanda dan gejala persalinan sungsang. Yang pertama ada pemeriksaan abdominal. Dilihat dari letaknya adalah memanjang. Di atas panggul terasa massa lunak dan tidak terasa seperti kepala. Pada fundus uteri teraba kepala, kepala lebih keras dan lebih bulat daripada bokong dan kadang-kadang dapat dipantulkan atau balut temen. Yang kedua, auskultasi. Denyut jantung janin pada umumnya ditemukan sedikit lebih tinggi dari umbilikus. Auskultasi denyut jantung janin dapat terdengar di atas umbilikus jika bokong janin belum masuk pintu atas panggul. Apabila bokong sudah masuk pintu atas panggul, denyut jantung janin biasanya terdengar di lokasi yang lebih rendah. Yang ketiga, dari pemeriksaan dalam,
Terdapat 3 tonjolan tulang yaitu tuber, osi, isi, dan ujung os sakrum. Pada bagian di antara 3 tonjolan tulang tersebut dapat diraba anus. Yang terakhir, kadang-kadang pada presentasi bokong murni, sakrum tertarik ke bawah dan teraba oleh jari-jari pemeriksa, sehingga dapat dikelirukan dengan kepala oleh karena tulang yang keras. Kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah partus lama atau prolong labor, yang merupakan salah satu fase laten lebih dari 20 jam pada wanita nulipara dan lebih dari 4 jam pada multipara. Penyebab dari partus lama itu sendiri adanya HIS yang tidak efisien atau inadequat dari faktor janin, terjadi malpresentasi, malposisi, ataupun janin besar. Malpresentasi di sini adalah semua presentasi janin selain vertex. Sedangkan malposisi adalah posisi kepala janin relatif terhadap pelvis dengan occiput sebagai titik referensi. Penyebab yang lain dari faktor jalan lahir yaitu panggulnya sempit, adanya kelainan serviks, vagina, atau tumor. Yang selanjutnya penyebabnya adalah paritas dan interval kelahiran ataupun bisa terjadi karena ketuban pecah dini. Berikut ini ada tabel hubungan antara tanda dan gejala klinis dan diagnosis. Diagnosis yang pertama adalah belum infartu atau berada pada fase labor, yaitu jika pembukaan serviks tidak membuka atau kurang dari 3 cm, tidak didapatkan kontraksi uterus. Diagnosis yang kedua, prolong latent phase atau pembukaan serviks tidak melewati 3 cm sesudah 8 jam infartu. Diagnosa inersia uteri yaitu frekuensi dan lamanya kontraksi kurang dari 3 kontraksi per 10 menit dan kurang dari 40 detik. Diagnosis disproporsi cephalopelvic yaitu tanda dan gejalanya secondary arrest of dilatation atau arrest of descent. Diagnosis obstructive yaitu secondary arrest of dilatation dan bagian terendah dengan kaput terdapat molase hepat, edema cervix, tanda ruptur uteri iminen, fetal, dan maternal distress. Diagnosis malpresentasi, tanda dan gejalanya yaitu kelainan presentasi atau selain vertex. Sekali lagi, pengertian dari kala 2 lama atau prolong second stage adalah pembukaan serviksnya lengkap, ibu ingin mengejan tetapi tidak ada kemajuan. Kemajuan persalinan maksudnya ya guys. Kasus yang harus diwaspadai selanjutnya yaitu kasus preeklamsi. Preeklamsi di sini merupakan peningkatan tekanan darah yang baru timbul setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, disertai dengan penambahan berat badan ibu yang cepat. Dikarenakan tubuh membengkak dan pada pemeriksaan laboratorium dijumpai protein di dalam urin atau proteinuria. Etiologi dari preeklamsi yaitu ibu dengan primi gravida. 85% preeklamsi terjadi pada kehamilan pertama. Yang selanjutnya karena grande multigravida, janin besar, distensi rahim berlebihan karena hidamnion, hamil kembar, ataupun mola hidatidosa. Tanda dan gejala dari preeklamsi, tekanan darah 140/90 setelah gestasi 20 minggu, proteinuria 300 mg per 24 jam atau 1+ pada dipstick. Dan di sini peningkatan kepastian preeklamsi berat adalah tekanan darahnya 160/110, proteinuria 2 gram per 24 jam atau 2+ pada dipstick, nyeri kepala menetap atau gangguan penglihatan, dan nyeri epigastrium menetap. Oke teman-teman, demikianlah belajar bareng kita kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Sukses selalu. Apabila ada kata-kata ataupun penyampaian materi yang kurang tepat, mohon untuk koreksi ya teman-teman. Mohon maaf, mohon saran dan kritikan yang membangun dari teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi belajar selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat belajar. Bye-bye.